anak-anak, selamat datang di video pembelajaran IPAS kelas 5 bab 5 tentang bagaimana bernafas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Sebelumnya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan membahas tentang organ pernapasan manusia. Pernahkah kalian berpikir bagaimana kita bisa bernafas setiap saat? Yuk kita cari tahu bersama. Setiap makhluk hidup bernafas untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkan tubuh. Pernafasan memungkinkan tubuh kita untuk tetap hidup dan beraktivitas. Nah, organ apa saja yang berperan dalam proses pernafasan ini? Mari kita pelajari lebih lanjut. Apa saja organ pernapasan manusia? Organ pernapasan manusia terdiri dari beberapa organ utama. Pertama ada hidung. Hidung merupakan pintu masuk dan pintu keluar udara. Dan di dalam hidung terdapat rambut halus serta lendir yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran. Hidung merupakan sistem pernapasan yang sangat penting bagi kita. Tanpa hidung, kita tidak dapat menghirup dan menghembuskan nafas dengan baik. Selanjutnya ada mulut. Mulut sering dijadikan saluran pernafasan alternatif, terutama saat hidung tersumbat atau saat flu. Melalui mulut, kita bisa menghirup oksigen yang kemudian dikirim ke paru-paru. Namun, karbon dioksida yang dikeluarkan tubuh akan keluar melalui hidung, bukan mulut. Selanjutnya ada faring. Faring merupakan hulu kerongkongan yang menghubungkan percabangan dua saluran, yaitu rongga hidung dengan trakea. Trakea atau batang tenggorokan merupakan saluran udara yang memiliki cincin tulang rawan untuk menjaga bentuknya. Di faring inilah udara bertemu dengan makanan dan minuman. Kemudian udara diteruskan ke tenggorokan dan melewati pipa saluran udara bercabang menjadi dua. Percabangan itulah yang disebut sebagai bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea yang menuju ke paru-paru. Selanjutnya ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru merupakan organ utama sistem pernafasan yang berisi alveolus. Alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tidak ada perbedaan fungsi pada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Hanya saja ukuran paru-paru kiri memang lebih kecil daripada paru-paru kanan. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma merupakan otot yang berada di antara rongga dada dan rongga perut yang membantu proses pernafasan. Ketika kita menarik napas, diafragma akan menekan ke bagian bawah tubuh, sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Ketika kita membuang nafas, maka diafragma akan melengkung dan menekan ke bagian atas tubuh, sehingga udara di dalam paru-paru keluar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme pernafasan manusia. Mekanisme pernafasan manusia terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama, yaitu menarik nafas. Saat menarik nafas, otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru akan mengembang. Udara yang masuk melalui hidung menuju paru-paru sebelumnya akan disaring saat melewati hidung, trakea, dan bronkus. Selanjutnya, tahap 2, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada tahap kedua, di dalam alveoli terjadi pertukaran antara gas oksigen yang didapatkan dari luar tubuh
dengan gas karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Selanjutnya, tahap ketiga, yaitu membuang napas. Pada tahap ketiga, setelah terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam alveoli, napas akan dihembuskan. Otot diafragma akan relaksasi, paru-paru akan mengempis, dan gas karbon dioksida akan dikeluarkan melalui mulut atau hidung. Jadi, udara masuk melalui hidung, melewati faring, trakea, bronkus, hingga mencapai paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen dari udara masuk ke dalam darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara karbon dioksida dikeluarkan saat kita menghembuskan nafas. Sekarang, mari kita coba latihan pernapasan sederhana yuk. Sebelumnya, tarik napas dalam-dalam, lalu tahan sebentar. Kemudian, hembuskan perlahan-lahan. Apa yang kalian rasakan? Betul, paru-paru kita mengembang saat menghirup udara dan mengempis saat menghembuskan udara. Kesimpulannya, hari ini kita sudah belajar tentang organ-organ pernapasan manusia, mulai dari hidung, mulut, tenggorokan, trakea, bronkus, paru-paru, hingga diafragma. Semua organ ini bekerja sama agar kita bisa bernafas dengan baik. Wow, seru sekali belajar hari ini. Sekarang, coba kalian buat gambar sederhana sistem pernapasan manusia dan beri label pada setiap bagiannya. Kirimkan hasilnya ke guru kalian ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.